Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam hari ini adalah hari yang pertama di bulan April, tanggal 1 April 2024. Merupakan minggu yang pertama. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita mulai dari awal 1 April 2024 ke dalam tangan Tuhan. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Tempatkan Tuhan sebagai kepala. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita mengawali memasuki bulan pertama di bulan April ini. Tanggal pertama maksud saya, hari yang pertama di bulan April. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan menjadi kepala di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala, berharap kepada Tuhan. Dan kita akan diberkati karena Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang pegang masa hidup kita. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah seluruh persoalanmu pada Yesus. Serahkanlah semuanya hanya padanya, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya. Janganlah berharap kepada manusia, tapi berharaplah hanya pada Yesus. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Haleluya. Berseru pada Yesus, percaya pada Yesus. Berserahlah hanya kepadanya. Berseru pada Yesus, berdoa kepada Yesus. Dia akan sanggup menolong hidupmu. Haleluya. Dalam Mazmur 37 ayat kelima, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiamlah dirilah di hadapan Tuhan. Nantikanlah Dialah Yesus. Haleluya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah, berharaplah pada Yesus. Jangan berharap kepada manusia. Percaya Tuhan Yesus akan tolong. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Engkau Bapakku, Engkau Tuhanku, Juru Selamatku. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku, ampunilah semua dosa salahku. Pimpinlah hidupku selalu dalam firman-Mu, agar aku menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Hidupku adalah milik-Mu, ku cinta Kau Yesus, ajar aku setia kepadamu. Kau mau cinta dan taat, lakukan firman-Mu sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa semua dosa, segala kesalahanku, ampun Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku, bantu hidupku Bapa, supaya kami melangkah di dalam rencana-Mu yang ajaib dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara memasuki di bulan April tanggal pertama. Saya merasa saya tidak ada arti apa-apa. Sungguh tidak ada arti apapun di hadapan Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan saya diizinkan sehat, bisa main gitar, bisa main menyanyi, biarpun dalam bentuk sederhana. Tapi saya lakukan dengan kesetiaan saya kepada Tuhan, dengan sikap yang rendah hati datang kepada Tuhan. Saya ingin melaksanakan bagian yang terkecil, bagian yang sederhana, menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kesederhanaan. Tapi biar roh Tuhan akan menyempurnakan lebih lanjut. Karena hanya Yesus, Roh Kudus, nanti akan bicara kepada setiap kita dan kepada saya. Dan saya mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Coba saudara, biar kita berserah total kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjadi segala-galanya. Kita berserah kepada Tuhan supaya Tuhan yang bertindak. Kalau tindakan kita gagal, sebab kita manusia berdosa. Jangan berharap kepada manusia. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 22. Saya mau baca saudara. Tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang kedua. Supaya nanti saya tidak salah ayat 12 atau 22 itu. Ayat 22 saudara. Ya. Jangan berharap kepada manusia, sebab ia tiada lebih daripada hembus nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Manusia semua akan mati saudara. Ya. Bisa cuma nafas-nafasnya bukan dari diri kita. Kita bisa bernafas itu dari Tuhan. Jadi jelas sentralnya Tuhan. Maka sebaiknya kita berharap kepada Tuhan. Karena manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2:17. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau takut sama Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, di awal April ini kita lanjutkan firman Tuhan kita. Puji Tuhan. Kalau yang lalu kita baca Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Sekarang kita melanjutkan ayat 13 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku. Semua orang minta tolong kepada Yesus, tapi minta tolongnya ini masalah horizontal, bukan masalah vertikal. Karena warisan, kekayaan, ya, masalah-masalah dunia ini, kedagingan, saudara. Apa jawab Yesus 14? Tapi Yesus berkata kepadanya, saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantar atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari perkain. Nah ini masalah horizontal. Jadi dia ingin meminta warisan sama minta tolong sama Tuhan. Itu saya sudah katakan itu masalah horizontal, bukan masalah kekal.
Berarti ini orang punya sifat tamak. Makanya kata Tuhan, hidupmu tidak tergantung daripada kekayaannya, ya. Berjaga waspada segala ketamaan. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa belajar, ini sifat manusia memang tamak, mungkin membagi warisan, ya selalu mikirin masalah horizontal. Orang boleh kaya tetapi kalau mati tidak dibawa tuh kekayaan. Di sini kita bisa belajar, mari kita mencari harta surgawi. Jangan mencari perkara-perkara dunia, ya. Karena perkara-perkara dunia ini akan lenyap, saudara, ya. Tapi lebih bagus mencari cetak perkara surgawi. Seperti Tuhan berkata di dalam Injil Matius, semua kasih firman Tuhan Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Nanti harta di surga. Harta di surga apa? Di dalam firman Tuhan. Itu harta di surga. Perbuatan-perbuatan kita, kalau kita sesuai dengan firman Tuhan, itu harta di surga. Tercatat di surga. Karena Tuhan yang punya surga masalahnya. Jadi kalau saudara berkaitan sama surga, dicatat sama Tuhan. Ya, Tuhan memang punya bumi, tapi tidak ada Alkitab berkata bahwa nanti kamu selamat masuk ke bumi. Tidak. Masuk ke surga. Karena Tuhan datang dari surga. Bumi dicampakkan, iblis dicampakkan ke bumi. Maka di bumi banyak manusia jatuh dalam dosa. Maka datanglah Yesus, datanglah firman Allah. Supaya melalui Yesus firman Allah manusia bertobat. Jangan cari perkara-perkara dunia. Ya, Matius 16:26. Apa untungnya kepada seorang biarpun beroleh segenap dunia ini, tapi jiwa binasa. Maka jelas di sini, mari janganlah berdasarkan, tidaklah tergantung pada kekayaannya, ya. Terus berikutnya, kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Wah, banyak saudara orang kaya nih, ya. Berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus ku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lagi katanya, inilah yang akan ku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padaku banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam hari juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya daripada raja. Ini jelaslah, ya. Ada orang kaya di sini. Wah, punya planning. Ini aku punya aset banyak, punya kekayaan banyak, punya tanah banyak, kekayaan banyak, ya. Ada, saya dengar di Semarang ada kejadian katanya waktu peristiwa Covid 2021, punya jet pribadi, kekayaan luar biasa. Rumah sakit bisa dibeli tapi kena Covid. Tapi apa jadinya, sudah? Apa kekayaan bisa menyelamatkan dirinya? Kenyataan akhirnya meninggal karena Covid. Semuanya sia-sia, so. Ya, firman Allah katakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup manusia seperti uap. Maka oleh itu jangan cari kekanjang ngoyo, cari lebih bagus saya jadi hamba Tuhan, Pak, mencari jiwa-jiwa saya, hidup sederhana. Yang penting cari Tuhan Yesus. Daripada sudah cari uang sudah tidak cari uang, udah dapat, boleh cari uang, tapi nomor satu cari Yesus dulu. Lebih banyak orang kebalik, cari manusia, cari dunia. Tidak ada waktu buat cari Tuhan. Kerja keras cari dunia, dunia kekayaannya. Padahal kekayaan dunia tidak menjadi juru selamat, saudara. Orang banyak duit bertriliun-triliun mati tidak dibawa itu bertriliun-triliun ke kuburan. Kalau dibawa ke kuburan, dibongkar sama orang, diambil, saudara. Maka firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 4:14, sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oh, saya senang mendapat firman Allah ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan kalau saya dipanggil, dipilih sama Tuhan menjadi hamba Tuhan. Bukan menjadi hamba uang, menjadi hamba manusia, tapi hamba Tuhan. Kristus menjadi sentral hidup saya. Tuhan menjadi Tuhan Bapa saya yang pelihara hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu hamba Tuhan yang kaya diberkati Tuhan, mari kita lebih berendah hati. Makin kita diberkati, makin rendah hati. Makin diberkati, bagi-bagi berkat buat orang lain. Supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, saudara, ya. Terus berikutnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatirkan hidupmu,
Apa yang hendak kamu makan, jangan kamu khawatir pulakan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai, mari kita jangan punya khawatir apapun. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Bukti saya nyata sebagai hamba Tuhan, Tuhan pelihara kok. Setiap bukan saya saja, semua para hamba Tuhan yang sungguh sama Tuhan, pasti dipelihara sama Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus, pokoknya begitu aja. Sentral Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus menjadi sentral dalam kehidupan kita, apa menjadi pergumulan saudara, pasti dia tahu. Ya, karena Tuhan Maha tahu. Ya, terus berikutnya, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada hidup. Apa lebih penting? Hidup rohani, saudara. Ya, kalau bagi orang yang hidup pikirin hidup jasmani, wah makanan lebih penting, dunia lebih penting karena dia memikirkan perkara-perkara jasmani. Tapi maksud Tuhan di sini, hidup lebih penting adalah kehidupan kekal, kehidupan rohani itu lebih penting. Supaya kita jaga kerohanian kita nih. Ya, kita ikuti firman Tuhan Yesus. Di situ ingat Lazarus orang kaya. Ya, Lazarus masuk surga, orang kaya itu masuk ke neraka alam maut. Oleh itu mari kita mencari kerajaan Allah. Perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Berapa jauhnya kamu membeli burung-burung? Coba itu, burung bekerja nggak? Kerja keras sama saudara. Angkut-angkut barang, ya segala macam, berpikir nggak ada itu. Tapi buktinya Tuhan pelihara itu burung. Berkicau terus tuh. Ya di depan rumah saya di atas genteng berkicau, senang sekali. Berkicau tuh akan dia pasti memuji Tuhan. Karena selalu dia mendapatkan makanan yang Tuhan ciptakan. Terus berikutnya, siapa di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menampakkan sasta pada jalan hidupnya? Khawatir apa sudah bisa menambah hidup, malah tambah stres, ya. Jangan, lebih bagus kata firman Tuhan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. 1 Petrus 5:7, serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara hidupmu. Amin. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatirkan hal lain? Perhatikan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, salomo dalam segala kemajuan pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Oh, kita berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43:4 kita berharga dan mulia. Oleh karena Yesus mencintai kita, kita berharga. Maka kalau kita berharga, hargailah cinta kasih Tuhan. Haraplah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percaya. Ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapakmu tahu kamu memang memerlukan semua itu. Amin. Tapi carilah kerajaannya, semua akan ditambah kepadamu. Amin. Seperti Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Janganlah takut, hai kamu kawan yang kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak diusahkan dengan. Ayat 34 yang terakhir. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Demikian firman yang sudah kita baca dan dengar dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 34. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati Tuhan. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini membawa kita makin hari mencinta Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu diberkati, maka kata Tuhan, bagi sedekah itu. Ya, suka belajar memberikan, ya. Di sini jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Kalau kita banyak berkat, memberkati hamba Tuhan, memberkati mereka dalam keadaan kekurangan, tapi yang kekurangan jangan berharap kepada mereka yang suka memberi. Haraplah pada Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus, jangan berharap kepada manusia. Ya, manusia bukan juru selamat, tapi Tuhan Yesus juru selamat. Mari melalui firman Tuhan malam ini memberikan kekuatan buat kita semua. Bapak Ibu boleh baca lagi berulang-ulang. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Hidupku diberkati sama Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus,
Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup awal April ini karena di malam ini. Besok kita masuk tanggal 2. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi kita sudah buka, dan malam sebelum kita berbaring kita tutup, sehingga pada waktu berbaring tidur Bapak Ibu memasuki besok tanggal 2, kita diberkati Tuhan. Karena di dalam Mazmur 127, saya mau baca. Ya, sebentar kita akan istirahat tidur. Ya, Mazmur 127, pokoknya kita nih sentralnya Tuhan Yesus. Saya selalu patokannya firman Allah menjadi makanan pegangan dalam kita. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab, ya ini garis bawahi, Ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat bareng tidur, berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.